warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ardia Lestari Putri yang akan membahas materi ekonomi dengan tema pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, anak-anak, sebelum memasuki materi baru ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita simak hari ini dapat dengan mudah kita pahami dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu persilahkan berdoa, mulai. Selesai. Ya anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Ibu mendoakan kalian selalu sehat dan selalu menjaga imun ya, agar kalian tetap fit dalam mengerjakan semua penugasan dari guru dan juga berkegiatan di lingkungan rumah kalian tentunya ya. Nah, karena ini masih dalam kondisi belajar dari rumah, kalian tetap harus semangat ya dalam menyimak materi yang hanya disampaikan lewat online ini anak-anak. Baik anak-anak, memasuki materi, Ibu akan menanyakan dulu, apakah minggu lalu kalian masih ingat materinya? Ya, tentang pendapatan nasional. Mungkin kalian masih mengingat sedikit ya bahwa pendapatan nasional itu berpengaruh terhadap materi ini terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kira-kira seperti apa pengaruhnya? Boleh kita mulai ya. Sebelum memulainya, Ibu berharap bahwa kalian akan dapat menjelaskan pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kalian juga dapat menentukan perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dan juga kalian dapat menyebutkan teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir, kalian dapat menyebutkan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Inilah tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan. Anak-anakku sekalian, pertumbuhan ekonomi itu adalah terjadinya pertambahan atau perubahan pendapatan nasional dalam satu tahun tertentu tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk dan aspek lainnya. Dengan demikian, suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Berarti sampai di sini paham ya? Jika pendapatan nasional dalam satu tahun itu meningkat ke tahun selanjutnya, berarti terjadi pertumbuhan ekonomi ya anak-anak. Berarti produksi barang dan jasanya juga meningkat. Nah, dapat disimpulkan yang berpengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi itu yang pertama tadi, kenaikan outputnya dari barang dan jasa. Dan yang kedua, hal penting dalam pertumbuhan ekonomi adanya kemajuan teknologi. Dan yang ketiga, penyesuaian kelembagaan. Jadi penyesuaian sikap, penyesuaian ideologi harus dilakukan lebih baik tentunya ya. Anak-anakku sekalian, ada teori pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini yang Ibu tulis hanya judulnya saja. Kalian boleh sambil mencatatnya ya. Apa itu teori pertumbuhan klasik?
Jadi, teori pertumbuhan klasik itu ada 4 faktor yang mempengaruhinya, yaitu jumlah penduduk, jumlah persediaan barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Naik ke teori pertumbuhan Schumpeter. Nah, di sini Schumpeter menekankan pentingnya peran pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, atau wirausahawan itu mulai meningkat ya anak-anak di teori yang kedua. Teori yang ketiga yaitu Harold Domar menjelaskan kalau pertumbuhan akan terjadi jika ada peningkatan produktivitas modal dan produktivitas tenaga kerja. Nah, lebih kompleks lagi anak-anak. Dan yang terakhir neoklasik. Di sini dia memandang dari segi penawaran. Jadi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Anak-anakku, tadi kita sudah menyimak secara ringkas mengenai pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya mulai masuk ke pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan menaikkan PDB suatu negara melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi, proses ini bertujuannya menaikkan pendapatan per kapita, tapi dalam jangka yang panjang ya anak-anak, disertai dengan pemulihan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Jadi pembangunan itu lebih kompleks, tidak hanya melihat kenaikan pendapatan saja, tapi ingat di sini disertai pemulihan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Nanti ada struktur ekonominya ya, atau tahap. Nah, ada unsur penting dalam pembangunan ekonomi. Di sini yang pertama, pembangunan ekonomi mengandung suatu perubahan terus-menerus. Yang kedua, pembangunan ekonomi mengakibatkan perubahan sosial. Ya tadi salah satunya struktur ekonomi itu ya. Yang ketiga, pembangunan ekonomi berupaya meningkatkan GNP per kapita. Dan yang terakhir, pembangunan ekonomi berlangsung dalam waktu yang panjang. Karena lebih kompleks, kalian akan bingung ya, fungsinya apa, manfaatnya apa pembangunan ekonomi. Nah, yang pertama, kekayaan negara dan masyarakat akan meningkat. Yang kedua, masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan pilihan, baik untuk mengkonsumsi atau memproduksi. Dan manfaat yang ketiga, memberikan kemampuan yang lebih besar kepada manusia untuk menguasai alam dan dapat mempertinggi kebebasan manusia juga tentunya untuk melakukan berbagai tindakan. Nah, ini dia teori pembangunan ekonomi. Dikemukakan beberapa ekonom, diantaranya ada Adam Smith, Thomas Robert Malthus, W.W. Rostow. Ini yang sudah kita pelajari di kemarin ya, pendapatan. Nah, teori pembangunan ini dari Rostow terdiri 5 tahapan ya, yaitu tahap tradisional, terus tahap prasyarat untuk lepas landas, tahap lepas landas, yang keempat tahap menuju kematangan, dan yang kelima tahap konsumsi berlebih. Ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi. Ternyata kalau pertumbuhan tadi hanya melihat pendapatan ya, ternyata kalau di pembangunan ada 3. Yang pertama pendapatan nasional, yang kedua pendapatan per kapita. Di sini akan dilihat sejauh mana kemampuan penduduk
untuk mengkonsumsi barang-barang jasa hasil produksi. Nah, pendapatan per kapita memberikan petunjuk mengenai kemampuan yang dicapai oleh suatu negara dalam memenuhi kebutuhan warganya. Dan yang terakhir, distribusi pendapatan yang pastinya diharapkan merata. Jika hanya sebagian penduduk saja yang berpenghasilan tinggi, sedangkan yang lainnya berpendapatan rendah, maka keberhasilan pembangunan belumlah sempurna ya anak-anak. Nah, masuk ke perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Ini sudah sampai menyimpulkan ya anak-anak. Untuk pertumbuhan ekonomi, karena di sini Ibu pertebal ya, Ibu highlight ya. Yang pertama ada kata jangka panjang, proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. Sedangkan yang di pembangunan ekonomi bukan lagi jangka panjang, tapi terus menerus menuju perbaikan, termasuk usaha meningkatkan produk per kapita. Yang kedua, Ibu highlightnya pemerataan pendapatan. Ya, di sini untuk pertumbuhan tidak memperhatikan pemerataan anak-anak, sedangkan di pembangunan memperhatikan pemerataan pendapatan. Yang ketiga, tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Untuk pembangunan ekonomi memperhatikan pertambahan penduduk. Yang keempat, untuk pertumbuhan belum tentu meningkatkan taraf hidup masyarakat, sedangkan pembangunan bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai pembangunan ekonomi, sedangkan di pembangunan diikuti dengan maksud saya pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, setiap input dapat menghasilkan output yang lebih banyak. Sedangkan di pembangunan, setiap input selain menghasilkan output yang lebih banyak juga terjadi perubahan-perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknik. Nah, sampai di sini kalian paham ya anak-anak bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu berbeda, lebih kompleks. Yang pembangunan ekonomi lebih luas lagi tujuan yang ingin dicapai. Ibu berharap kalian mengulang-ulang materi ini ya, sambil kalian berkegiatan bisa kalian dengarkan dimanapun kalian berada. Mari kita akhiri materi pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa mengerjakan link tugas Google Form yang sudah Ibu beri juga di Google Classroom. Tetap semangat dalam menjalani hari-hari dan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.